Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali pada pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan materinya pada video saja. Nah, Ustadz minta sebelumnya jika ada materi yang penting dan kebanyakan materi di sini adalah penting, jadi nanti bisa dicatat menurut kalian poin-poinnya itu perlu untuk dicatat ya. Poin-poin penting. Misalnya ini ada istilah-istilah tertentu kalian tidak tahu pengertiannya, catat. Kemudian di skip aja videonya. Kemudian ada lagi singkatan-singkatan, boleh juga kalian catat gitu ya, kepanjangannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menyampaikan ya, bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Nah, bagaimana penyalurannya dari pembangkit listrik kemudian sampai ke rumah kita yang awalnya tadi 500.000 volt sampai ke rumah kita sisa 220 volt. Nah, jadi kemarin sudah saya jelaskan, diawali dari pembangkit listrik menghasilkan listrik dulu, kemudian tegangan listrik dinaikkan hingga 500 kilovolt atau sama dengan 500.000 volt di gardu penaik tegangan. Nah, bisa kalian lihat ya pada gambar nomor 2. Nah, kemudian 3 itu listrik disalurkan melalui menara sutet. Nah, sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, jadi yang tinggi biasanya tiang-tiangnya gitu. Nah, beda sama tiang listrik yang berada di pinggir jalan biasanya. Nah, kemudian lanjut ke nomor 4, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kilovolt di gardu induk atau ini 20.000 volt. Nah, di gardu induk. Nah, baru dari gardu induk ini disalurkan menuju rumah kita melalui tiang listrik yang ada di jalanan, biasanya ada di pinggir jalan gitu ya. Nah, baru setelah itu listrik disalurkan ke gardu distribusi tegangan diturunkan hingga 220 volt. Nah, sehingga yang sampai di rumah kita hanya 220 volt tegangannya gitu ya. Nah, baik. Nah, di sini kita akan pelajari komponen dalam rangkaian listrik. Nah, ada apa saja komponen-komponen tersebut? Nah, di sini ada komponen-komponen utama. Nah, biasanya komponen tambahan juga ada, tapi dengan komponen utama ini pun sudah bisa ya untuk menyalakan lampu, misalnya untuk mengalirkan listrik. Nah, yang pertama sumber listrik. Nah, yaitu benda-benda yang menghasilkan energi listrik. Contohnya baterai, aki, dan juga pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini udah kita belajar ya di kelas 4. Ada pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga fosil, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh konduktor adalah kabel dan lempengan logam. Nah, dari baterai, kemudian supaya sampai ke bohlam misalnya. Nah, itu kan melalui lempengan logam. Kemudian yang ketiga alat listrik, yaitu semua benda yang dapat berfungsi jika mendapatkan energi listrik. Contohnya tadi adalah lampu, kemudian rotor, dan ada juga apa lagi ya? Blender misalnya. Nah, itu alat listrik tuh. Mesin yang digerakkan gitu ya oleh listrik. Nah, kemudian selain komponen utama tadi, nah, 3 komponen utama itu saja sebenarnya sudah mampu mengalirkan listrik. Nah, tapi selain komponen utama itu ada lagi di sini komponen-komponen tambahan atau komponen pelengkap gitu ya. Nah, yang pertama yaitu saklar. Nah, saklar ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik dalam rangkaian. Nah, jika saklar dalam keadaan tertutup, nah arus listrik akan mengalir sehingga alat listrik menyala. Jika saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik tidak akan mengalir sehingga alat listrik akan mati. Nah, jadi di center itu biasanya atau di lampu yang ada di rumah kalian itu ketekan lampunya aja di mana aja. Nah, itu disebut dengan saklar. Kemudian yang kedua ada sekring. Nah, sekring ini berfungsi untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum. Nah, jika arus listrik melewati batas, sekring akan memutuskan hubungan rangkaian arus listrik sehingga tidak terjadi korsleting. Nah, biasanya kalau sekring ini dekat di bagian di bagian luar rumah, dekat-dekat situ biasanya langsung memutus aliran listrik jika batasnya maksimum. Biasanya ada di bagian
apa ya, di ruang tamu mungkin di rumah kalian. Coba nanti tanya orang tua kalian. Nah, itu sekring ya, fungsinya tadi untuk mengamankan arus listrik sehingga ketika tegangannya terlalu tinggi dia langsung putus. Nah, atau biasanya ketika ada korslet di rumah kalian, terlanjur korslet nih misalnya, entah itu mungkin colokan charger HP-nya terbakar misalnya. Nah, kemudian korslet. Nah, itu nanti otomatis tegangannya tinggi gitu ya. Nah, ini nanti si sekring ini kalau istilah bahasa Banjarnya itu melatik. Nah, dia otomatis memutuskan arus listrik. Nah, selanjutnya, nih di sini ada contoh rangkaian listrik. Nah, gambar yang di atas ya, coba diperhatikan. Ada sumber listrik. Nah, di sini gambarnya aki. Kemudian ada sekring, ada saklar dan juga ada bohlam. Kemudian ada konduktor. Konduktornya di sini kabel gitu ya. Nah, lihat di situ sekring di sini fungsinya agar apa tadi, menahan agar apa namanya, tegangan listriknya tidak melebihi batas. Kemudian saklar. Nah, ini saklar yang tadi Ustadz maksud. Nah, jadi di saklar ini nanti ketika dia arusnya terbuka, dia nanti akan ke off itu. Arusnya akan terbuka. Nah, kemudian jika on berarti arusnya sudah tertutup. Berarti aliran listrik dari sumber listrik itu bisa sampai kepada bohlamnya. Nah, rangkaian listrik terbuka dan tertutup akan kita pelajari ya. Nah, rangkaian listrik terbuka itu seperti apa sih? Coba dilihat gambar sebelah kiri dulu, yang A. Konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Nah, jadi nanti itu terbuka ya, artinya dari kabel itu harusnya yang satunya itu ke negatif, kemudian satunya ke positif ya. Bentar Ustadz ambil. Nah, yang satunya ini kan sudah kena tuh. Nah, harusnya yang satunya lagi, yang ujung ini harusnya menyentuh ke bagian negatifnya, kutub negatifnya. Nah, sehingga arus listrik di sana dapat terjadi gitu ya. Nah, sampai arus listriknya. Nah, sedangkan di sini dia terbuka, maka arus listriknya tidak sampai. Nah, itu yang dengan komponen utama saja. Nah, ini ada komponen tambahan nih yang di sebelah nih. Ini ada komponen tambahan. Bentar ya. Ini ada komponen tambahannya. Itu komponen tambahannya adalah saklar. Nah, saklarnya di sini off. Nah, coba dilihat pada bagian yang di atas ini. Nah, di sana digeser ke bagian off sehingga rangkaian listriknya menjadi terbuka. Nah, sehingga arus listrik tidak akan sampai. Baik, selanjutnya ada rangkaian listrik tertutup. Nah, berarti kalau rangkaian listrik tertutup ini arus listriknya sampai ke alat listrik atau ke bohlam di sini ya. Coba dilihat pada gambar yang A itu, konduktor telah menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Nah, yang tadi di sebelah tadi di kutub negatifnya ini kabelnya itu tidak sampai ya, dibuka gitu. Nah, kalau ini disambung, dengan kata lain ditutup ya. Nah, sehingga arus listriknya sampai gitu ya ke alat listrik. Kemudian yang di sebelah dengan alat bantuan saklar tadi. Nah, dengan saklar ini coba dilihat digeser ke kiri sehingga arus listriknya terhubung atau rangkaian listriknya tertutup. Nah, mudah ya sebenarnya ya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Ternyata rangkaian listrik itu ada yang seri dan paralel. Nah, coba kemarin Ustadz sudah menyampaikan ya, di rumah kita itu ada bohlam beberapa biji. Nah, kira-kira rangkaiannya paralel atau seri ya? Nah, kemarin kan sudah Ustadz sampaikan. Nah, kita akan pelajari ya. Nah, rangkaian seri ini yang pertama. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderet. Nah, jadi dia berderet atau berurutan. Nah, rangkaian ini berfungsi untuk meneruskan arus listrik. Biasanya rangkaian seri digunakan pada lampu hias dan senter. Nah, coba kita lihat pada gambar di sebelah. Nah, di sini yang pertama, ingat dulu bahwa rangkaian seri itu susunannya berderet. Nah, dilihat di sini, rangkaian seri pada baterai, berarti baterainya yang berderet. Nah, coba rangkaian seri pada baterai ini, apa keuntungannya atau ciri-cirinya? Nah, kita lihat nyala lampu lebih terang. Ya iyalah, karena di sini disokong oleh dua baterai.
langsung di sini energinya 2 baterai dialirkan kepada sebiji bohlam. Kemudian semakin banyak baterai yang disusun seri, lampu akan menyala semakin terang. Nah, ya tentu saja ya. Kemudian lampu akan cepat padam jika kelebihan tegangan pada baterai. Nah, jadi lampunya akan cepat padam jika kelebihan tegangan. Nah, jadi jangan dikira, wah makin banyak baterai nih akan makin bagus gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi kelebihan tegangan itu juga berdampak tidak bagus ya untuk bohlamnya karena ada batas-batas tertentu. Nah, kemudian kita lihat pada gambar di sebelah. Nah, gambar di sebelah ini yang serinya baterainya atau lampunya. Lampunya ya, lampunya disusun berderet. Nah, jadi tadi ciri khasnya adalah berderet. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Kalau rangkaiannya seri pada lampunya itu arus listrik mengalir secara bertahap dari satu lampu ke lampu yang lain. Nah, jadi dari lampu sini dulu baru ke lampu sini. Sehingga jika salah satu lampu padam, lampu lain akan padam karena arus listrik terputus. Nah, jadi kalau di sini padam, otomatis berarti arusnya terputus. Nah, maka yang di sini juga akan padam karena tidak ada arus listrik yang mengalir. Dari sini ada, tapi dari sini tidak ada karena terputus oleh lampu yang satunya. Kemudian nyala lampu yang satu dengan lampu lain tidak sama terang. Jadi nyala satunya lampu dengan yang lain tidak sama terang karena arus itu datangnya dari sini. Nah, ini yang pertama kali dapat arus, ini yang agak terang. Nah, kemudian dari sini sampai ke sini nih agak redup ya. Nah, karena di sini udah sisanya daripada lampu yang sini. Nah, itu beberapa kelebihan dan kekurangan daripada susunan seri, baik pada baterai maupun pada bohlam. Nah, silahkan nanti dicatat, barangkali ini keluar ya, insya Allah akan keluar gitu ya pada ulangan. Kemudian selanjutnya ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. Nah, jadi ciri khasnya ya, kalau yang seri tadi berderet, maka pada paralel ini bercabang. Oke, kita lihat bagaimana sih susunan yang bercabang ini atau paralel ini. Nah, rangkaian paralel coba dilihat pada gambar yang A dulu. Yang A ya. Nah, yang ini paralelnya bohlamnya atau baterainya. Nah, yang bercabang yaitu baterainya. Nah, sehingga di sini disebut rangkaian paralel pada baterai. Nah, di sini ada keuntungannya. Apa itu? Keuntungan dan kekurangannya juga ya. Maksudnya di sini ciri-cirinya. Nah, jadi di sini yang pertama, nyala lampu tidak bertambah terang. Kok bisa gitu? Ya, jadi nyala lampu kenapa tidak bertambah terang? Karena arusnya terbagi saja. Cuman nanti ada keuntungannya gitu ya. Nah, baterai yang disusun paralel ini dia bertahan lebih lama. Nah, dalam menyalakan lampu. Kenapa demikian? Karena ketika mengalir ke sini ya, dari sini gitu ya, dari baterai ke sini sama saja yang mengalir dengan sebiji baterai, cuma dayanya tersimpan gitu, tidak langsung daya dari kedua baterai digunakan, tapi separuh-separuh lah, dari yang sini separuh, dari sini separuh, sehingga mengalir ke sini tuh tidak full, tidak langsung. Makanya tadi katanya lampunya tidak terang. Jika bertambah baterainya tidak akan semakin terang dengan susunan seperti ini. Jadi sama saja dengan menggunakan sebiji baterai. Cuman keuntungannya baterainya ini bertahan lebih lama. Dan nyala lampunya sama dengan nyala lampu yang dihubungkan dengan sebuah baterai saja. Nah, jadi itu cirinya ya. Kalau yang disusun seri, semakin banyak baterai maka akan semakin terang. Cuma juga nanti dayanya cepat habis gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke gambar yang ada di sebelah. Yang di sebelah ini bohlamnya yang disusun secara paralel.
Nah, rangkaian paralel pada lampunya. Apa di sini ciri-cirinya? Yang pertama, arus listrik mengalir secara bersamaan dari satu lampu ke lampu yang lain. Nah, jadi dari baterai sampai ke sini dayanya, ini terangnya sekian, maka ini juga seperti itu terangnya. Nah, kalau yang di sebelah yang seri tadi, yang pertama dapat daya, dia yang lebih terang. Nah, jadi ada keuntungannya ya kalau menggunakan susunan paralel. Kemudian jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala karena arus listrik tidak terputus. Oke, Ustaz hapus dulu nih. Nah, coba. Kalau yang sebelah tadi Ustaz. Nah, kalau yang ini tadi, kalau yang ini padam, arusnya terputus sehingga ini juga ikut padam. Kalau yang sebelah ini, coba dilihat, yang ini misalnya padam, arus dia aja yang terputus. Tapi dari baterai menuju ke bohlam ini masih ada. Kemudian balik ke baterai ini lagi juga ada. Nah, sehingga ketika ini padam, ini akan tetap menyala. Nah, jadi dipahami ya. Jadi dipahami dulu ya daripada rangkaian-rangkaian ini. Kemudian ada lagi nyala lampu yang satu dengan yang lain sama terangnya. Nah, yaitu tadi kata Ustadz dari sini ke sini, kemudian ke sini dibagi sama gitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat komponen listrik pada senter. Nah, di sini komponen listrik pada senter ada apa saja? Ada baterai, ada lampunya, bohlamnya, kemudian ada lempengan logam dan juga ada saklar. Nah, ini fungsinya masing-masing. Nah, di sini kalau baterai jelas menghasilkan energi listrik, kemudian lampunya menghasilkan cahaya, kemudian lempengan logam menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Nah, kalau yang ada di rumah kalian itu susunannya biasanya lempengan logamnya ini berupa kabel gitu ya istilahnya. Nah, cuma kalau di dalam senter ini berupa lempengan logam. Kemudian ada saklar. Nah, fungsinya untuk mematikan atau menyalakan lampu pada senter. Nah, di sini coba dilihat. Nah, di sini yang di sini dulu, senter dimatikan. Kita cek yang ini dulu. Ini lampu, kemudian ada baterai, ini baterainya 2 biji, kemudian ini saklar ya. Kemudian ada lempengan logam. Nih yang kuning ya, dilihat yang kuning. Nah, coba dilihat ketika lampu mati, maka lihat posisi saklarnya dalam posisi off atau arusnya terbuka. Nih dilihat gambarnya. Nah, jadi ternyata tidak terhubung atau rangkaiannya terbuka. Nah, beda dengan senter yang dinyalakan, yaitu saklarnya dalam posisi on atau tertutup. Nah, atau dengan kata lain terhubung. Sehingga arus listrik dapat mengalir ke bohlam. Nah, jadi itu saja dulu ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa tadi untuk dicatat materi atau poin-poin yang penting. Untuk akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.